Ada seorang wanita yang tinggal dan menetap di dalam hutan. Dirinya tampak tengah kesakitan akibat luka yang dideritanya. Luka besar di perutnya itu membuat dirinya terus berjuang untuk menyembuhkannya. Selanjutnya, wanita tersebut memasuki sebuah gua yang dimana dirinya mulai emosi dengan mengaung dan menggeram. Seketika dirinya mulai menerkam serigala yang kemudian dibinasakan secara brutal. Singkat cerita, wanita tersebut bermimpi ketika dirinya melintas beberapa hutan, lalu menemukan sogok bayi di dalam gua. Terlihat juga ada seekor serigala yang telah berhasil dijinakkan oleh wanita itu, yang dimana para serigala sedang mengelilingi bayi tersebut, akan tetapi tidak menyakitinya. Yang tentunya, hai para people, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dirahmati Tuhan dan diberi rezeki yang lebih, amin. Balik lagi dengan saya Faizur Rahot, saya akan menemani malam kalian dengan film-film permintaan kalian dan intro. 別の人の彼女になったよ今度はあなたみたいに日が見てても私より泣いてること Selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Singkatnya, scene berpindah ke era modern. Di sini ada seorang pria yang bernama Chris Lick yang merupakan pengacara desa. Dirinya terlihat tengah menikmati waktu santuinya bersama dengan keluarganya waktu sedang barbekyuan. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang gadis remaja yang bernama Peggy yang merupakan putri sulung dari pasangan Chris dan Belle. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang pria remaja yang bernama Brian Click yang merupakan adik dari Peggy. Di sini, dia sedang mengamati para laki-laki yang tengah mengganggu anak perempuan. Brian terus mengamati sampai suatu ketika dirinya bergerak. Akan tetapi bukan untuk membantu gadis tersebut. Brian justru asik sendiri bermain bola basket. Setelah selesai dengan kegiatannya itu, Brian pun lantas menemui ayahnya untuk pergi pulang bersama kembali ke rumahnya. Di sini, Brian tidak memberitahukan kepada ayahnya, yaitu mengenai gadis seusianya yang tengah dihina oleh para teman laki-lakinya tersebut. Ketika mereka sampai di rumah, kita mengetahui bahwa keluarga mereka tinggal di sebuah peternakan yang dikelilingi oleh hutan. Film tersebut dengan cepat menunjukkan bahwa Chris adalah seorang patriarki yang sangat manipulatif dan memiliki caranya sendiri dalam menjalankan pimpinan keluarganya itu. Suatu hari kita melihat bahwa Chris tengah berburu di dalam hutan dan tidak lupa membawa senjatanya. Kemudian Chris melihat pada satu titik terdapat seorang wanita yang tengah mandi di sungai. Chris pun secara diam-diam mulai mengikuti wanita tersebut kembali lagi ke dalam guanya. Kemudian terlihat Chris menampakkan senyuman yang penuh dengan arti. Dan bisa dikatakan bahwa Chris memiliki sebuah rencana yang jahat kepada perempuan itu. Lalu Chris pun kembali lagi ke rumahnya dan mulai memerintahkan kepada seluruh anggota keluarganya, yaitu untuk membersihkan ruangan bawah tanah. Dan tanpa menjelaskan maksud dari tujuannya untuk membersihkan ruangan bawah tanah tersebut, Chris terlihat memperlakukan keluarganya seperti seorang karyawan daripada anggota keluarga yang pada umumnya. Chris pun terlihat bekerja tanpa lelah di gudang pada malam hari dan tanpa memperdulikan bahkan meninggalkan istrinya yaitu Belle. Sedangkan Peggy, dia bingung mengenai semua yang terjadi. Keesokan harinya terlihat Chris kembali lagi ke dalam hutan dekat dengan aliran sungai yang dimana dirinya menemukan wanita misterius itu. Dan benar saja, Chris memulai aksi penangkapannya terhadap wanita misterius itu. Di sisi lain, waktu di sekolahan, Peggy merupakan siswa yang terganggu dan mengalami waktu yang aneh. Sedangkan Brian, dia juga adalah anak aneh yang dimana dirinya melakukan tindakan kurang baik ketika dirinya kalah bermain bola basket dari teman perempuannya, yaitu dengan cara meletakkan permen karet yang telah dikunyahnya, kemudian ditaruh ke sisi rambut milik teman perempuannya, guna membalaskan dendamnya karena dikalahkan dalam bermain bola basket. Chris terlihat dirinya tengah berada di dalam ruangan bawah tanah, yaitu dengan mengoperasikan alat-alat yang sudah terlebih dahulu dirinya bangun. Dan hal itu untuk memenjarakan wanita misterius tersebut. Chris pun mulai memeriksa wanita tersebut yang diketahui belum sadarkan diri. Kemudian Chris dengan secara tiba-tiba, dia diserang oleh wanita itu karena Chris memasukkan jari-jari tangannya ke dalam mulut si wanita tersebut, yang dimana langsung digigit oleh si wanita itu. Bahkan Chris sampai terluka dan tangannya mengeluarkan darah yang melumuri jarinya. Yang diketahui, gigitan tersebut sampai memutus jari Chris akibat wanita misterius itu. Setelah Chris menjadi murka, kemudian mulai menghantam wanita misterius itu dengan 3 kali hantaman. Lalu
Chris pergi ke wastafel untuk membersihkan dan mengobati luka di tangannya itu. Tak lama kemudian Chris pun kembali mendatangi si wanita dan mulai menjelaskan bahwa semuanya berjalan sesuai aturan. Di sini menjadi jelas bahwa Chris memiliki kekuatan yang begitu besar dan merasa perlu memperlakukan orang lain seperti sampah untuk merasa lebih baik mengenai dirinya sendiri. Chris pun memutuskan untuk memberinya pelajaran dan melepaskan tembakan di dekat telinganya. Dan tampaknya hal tersebut berhasil membuat wanita tersebut berhenti mengeram ketika Chris mengancam untuk melepaskan tembakan lagi. Singkatnya, Chris secara formal dia memperkenalkan wanita itu kepada seluruh anggota keluarganya, sedangkan keluarganya terlihat tampak heran dan bingung. Di sini Chris pun lantas menyatakan bahwa mereka harus mendidiknya dan memperingatkan untuk tidak menyentuhnya. Kemudian Chris berkata kepada Brian bahwa mereka benar-benar dapat menjaga wanita misterius itu, dan sesi latihan pun dimulai, yang dimana Chris mulai mengajari tutorial cara untuk memberikan makanan kepada wanita itu, yaitu dengan cara yang aman. Tetapi dapat dilihat bahwa wanita misterius tersebut mengamuk. Sedangkan makanan yang ada di piring pun terlempar berhamburan. Chris juga mengatakan bahwa perempuan misterius tersebut dijadikan sebuah proyek dan mereka harus merawatnya layaknya seperti seekor hewan. Okay, let's go. Kemudian setelahnya mereka pun terlihat tengah makan malam bersama, yang dimana terjadi sebuah insiden KDRT yang dilakukan oleh Chris terhadap Belle. Di sini Chris menabuk pipinya Belle karena Belle sudah berani bertanya mengenai keputusan Chris, yaitu untuk merawat wanita itu. Di sisi lain, putri bungsu keluarga tersebut yang bernama Darlene, dia pergi ke pintu ruangan bawah tanah dan mulai menyalakan radionya, yang ternyata Darlene mendengarkannya ketika dirinya tengah bersedih. Keesokan harinya Chris pergi bekerja seperti biasanya, dan kemudian bertingkah seperti manusia normal pada umumnya, yang dimana kesan cool sebagai seorang pria yang cerdas dan menawan. Sementara itu waktu di sekolah, Peggy terlihat tengah mengalami sesuatu yang salah dengannya selama kelas olahraga. Di sini Peggy menangis karena alasannya sangat tidak diketahui. Sedangkan Belle sendiri terlihat tengah pergi berbelanja bahan makanan di supermarket, yang dimana dirinya bertemu dengan seorang teman, dan temannya mengusulkan untuk mengadakan pesta di rumah keluarganya Chris. Belle yang langsung teringat mengenai wanita yang ditahan di ruangan bawah tanah oleh suaminya, dia pun langsung menolaknya. Di sisi lain terlihat wanita misterius yang kini mulai kelaparan. Dia pun mulai memakan bubur yang tumpah di atas lantai. Dan dengan keadaan, bubur sudah bercampur dengan cacing. Kemudian terlihat Brian yang tengah mengintip ke ruang bawah tanah. Dia pun langsung dipanggil oleh ibunya dan kembali ke rumahnya. Sedangkan Chris, dia sedang menjemput Peggy ke sekolahannya. Di sini, Chris terlihat merokok meskipun Peggy meminta untuk tidak merokok kepada ayahnya itu. Singkatnya mereka sudah sampai di rumahnya, yang kemudian Chris memerintahkan kepada putranya, yaitu untuk memberi makan kepada anjing-anjing peliharaan di kandang. Pada saat itu, Peggy tengah duduk di meja dan melihat ibunya, yang dimana dirinya teringat mengenai pembicaraannya bersama dengan gurunya. Sedangkan gurunya mencari tahu mengenai tingkah laku aneh Peggy, dan Peggy sendiri dengan sopan berkata kepada gurunya untuk mengurus urusannya sendiri. Sementara itu, Brian sendiri tengah membuat lubang intip di pintu ruang bawah tanah, guna memata-matai wanita misterius itu. Tak lama kemudian, Chris memutuskan sudah waktunya untuk memandikan wanita itu dan membersihkan sisa makanan di atas lantai yang berceceran. Di sini Chris terlihat memakai sarung tangan dan dengan air panas Chris mulai mencuci wanita misterius itu. Sedangkan Belle, dia nampak cemburu saat Chris membersihkan bagian payudaranya si wanita misterius dengan hati-hati. Belle pun mulai membawa sebatang kayu dari tanah. Namun ternyata Belle tidak menggunakan kayu tersebut untuk memukul wanita tersebut, melainkan sebagai tindakan pencegahan, karena tiang penyangga yang mengikat si wanita itu telah usang. Kini keluarga Chris pergi membawa si wanita keluar dan bersiap untuk membersihkan tubuhnya, yaitu dengan menggunakan mesin cuci penyemprot yang tekanannya cukup tinggi. Wanita misterius tersebut melihat perutnya Peggy yang dimana si wanita menyadari bahwa Peggy tengah mengandung. Melihat dirinya diperhatikan, Peggy pun menjadi ketakutan. Kemudian Chris pun mulai menyemprotkan air itu.
Namun hal tersebut membuat Peggy kecewa karena kasihan terhadap si wanita misterius itu. Di sini Peggy memohon kepada ayah dan ibunya untuk berhenti, dan pada akhirnya Peggy mulai bereaksi dan bertindak untuk mematikan mesin cuci tekanan itu. Wanita misterius pun berkata meminta tolong beberapa kali, dan Chris berpikir akhirnya si wanita belajar. Keluarga Chris pun mulai merawat luka pergelangan tangannya dan juga diberikan pakaian miliknya Belle. Kemudian, Chris mulai memberikan si wanita makanan, bahkan menyuapinya juga. Dan tidak lupa mengajarinya untuk mengucapkan terima kasih. Gurunya Peggy terlihat tengah berbicara dengan rekannya, dan dirinya yakin bahwa Peggy hamil. Ibu guru mencoba untuk menelpon orang tua Peggy, guna memberitahukan mereka mengenai Peggy. Akan tetapi, Peggy yang menjawab teleponnya, Peggy langsung buru-buru menutup telepon tersebut. Suatu malam, terlihat Chris bangun dari tempat tidurnya dan mengendap-endap pergi keluar. Belle pun terlihat bangun tetapi tidak mengatakan apapun. Ternyata, Chris pergi ke ruang bawah tanah, dan Brian juga diam-diam mengikuti ayahnya itu. Brian mengintip dari balik lubang yang sebelumnya telah dibolongi oleh dirinya sendiri. Di sini, Chris mulai membuka pakaian si wanita dan mulai melakukan gituan dengannya. Sementara Brian, dia mengawasi Chris melalui lubang intip. Belle terlihat masih terjaga dan menangis karena menyadari bahwa Chris tengah mengkhianati dirinya. Tak lama kemudian, Chris terlihat sudah kembali ke dalam kamarnya dan kembali tidur dengan Belle, seolah tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya Belle membangunkan Peggy untuk berangkat ke sekolah, akan tetapi Peggy memintanya untuk tinggal di rumah dan tidak bersekolah karena Peggy merasa tidak enak badan atau sakit. Singkat cerita, Brian terlihat baru pulang sekolah. Brian kali ini pulang sekolah lebih awal dan menemukan sebuah pesan yang ditinggalkan oleh ibunya, yang dimana Belle meminta kepada Brian untuk memberi makanan anjing peliharaannya. Brian yang merasa bosan dengan aktivitasnya, dia pun mencoba untuk mencari sepasang penjepit yang kemudian dirinya pergi ke ruang bawah tanah. Yang ternyata Brian di sini melakukan penjaliman terhadap si wanita misterius itu. Sedangkan Peggy yang mendengar suara tangisan si wanita itu, dia langsung bergegas pergi ke ruangan bawah tanah guna memeriksa apa yang sedang terjadi. Waktu Peggy memasuki ruang bawah tanah, Peggy menemukan bahwa Brian telah menzolimi wanita misterius dengan menggunakan tang, yaitu untuk menarik salah satu ventilnya. Kemudian Brian pun pergi keluar dari ruang bawah tanah. Sementara itu, Peggy meminta maaf kepada si wanita misterius atas perilaku adiknya. Singkat cerita, Chris pun kembali ke rumahnya setelah selesai bekerja. Belle terlihat tengah mengonfrontasi Brian mengenai perilakunya. Di sini Belle memberitahukan kepada Chris bahwa Brian telah menzolimi si wanita misterius itu. Keluarga itu pun sontak mulai bersitegang dan Belle, dia mengancam kepada Chris untuk memberitahukan kepada pihak kepolisian, yaitu mengenai si wanita misterius yang dikurung di ruang bawah tanah. Belle mengatakan bahwa mereka berada di satu rumah yang sama. Akan tetapi, Belle tidak pernah mendukungnya dalam tindakan yang mengerikan itu, yang membuat Belle ketakutan bahwa dia bermaksud untuk meninggalkannya sendirian dengan Brian, sementara dirinya akan pergi bersama dengan anak-anak gadisnya itu. Bahkan, Belle mengatakan bahwa Chris dapat menjaga putranya untuk dirinya sendiri, dan mengatakan bahwa mereka berdua bisa pergi ke neraka bersama. Chris pun gagal mengendalikan emosinya dan mulai menzolimi istrinya di depan anak-anaknya tersebut. You can't do this to us, Chris. Kemudian Brian memerintahkan kepada Peggy untuk membantu ibunya, dan tidak lama kemudian, suara ketukan pintu pun tiba-tiba terdengar, dan ternyata yang datang berkunjung ke rumah keluarga tersebut adalah gurunya Peggy, yang dimana kedatangannya tersebut bermaksud untuk memberitahukan kepada kedua orang tuanya bahwa Peggy meteng. Akan tetapi ibu gurunya itu bersikeras untuk masuk. Kemudian Chris mempersilahkan ibu gurunya Peggy untuk masuk ke dalam rumah dan mempersilahkannya untuk duduk di ruang tamu. Chris pun mengatakan tidak ada rahasia dalam keluarga dan semua orang dapat mendengarkan apa yang ibu gurunya katakan itu. Ibu guru pun mulai bercerita bahwa akhir-akhir ini Peggy terlihat berbeda dan mengenakan pakaian kebesaran. Jadi ibu guru yakin bahwa Peggy mateng. Does Peggy have a boyfriend? Why? Pregnant, Mr. Cleek. Chris yang mendengar hal tersebut, dia pun tidak menerima tuduhan tersebut dengan baik karena Chris selalu percaya bahwa dirinya memiliki kendali. Setelahnya, ibu guru pun berniat untuk pamit dari rumah keluarganya Chris karena ibu guru mulai merasa tidak nyaman. Akan tetapi, Chris mencegahnya dan mulai menyerangnya. No, you're accusing me?
Yang selanjutnya, Chris dan Brian menggunakan tali untuk menyeret si ibu guru keluar. Sedangkan Peggy, dia mencoba untuk menghentikan aksi jahat dari ayah dan adik laki-lakinya itu. Peggy yang hanya seorang diri, dia tidak dapat melawan kekuatan ayahnya. Chris pun mulai memberikan pidato yang dimana dia menyalahkan Peggy atas semua kejahatannya. Dan kemudian mulai meraih Peggy dan mempermalukannya. Setelah itu, Chris membawa ibu guru ke rumah anjing. Sedangkan Brian mulai menzoliminya dengan menggunakan sepotong kayu yang ada di rumah anjing itu. Kemudian Chris dan Brian, mereka menutup pintu masuk dan melemparkan ibu guru tersebut ke dalam kandang anjing. Di sisi lain, Peggy mulai berlari ke dalam rumahnya untuk membawa kunci ruang bawah tanah. Yang kemudian, dirinya berlari ke ruang bawah tanah dan bermaksud untuk membebaskan si wanita misterius itu. Waktu di rumah anjing, ternyata anjing peliharaan keluarga Chris bukanlah seekor anjing sebenarnya, melainkan seorang manusia kanibal yang tidak memiliki mata. Yang kemudian, si kanibal itu mulai menggigit lehernya ibu guru dan memakannya hidup-hidup. Di sisi lain, Peggy telah berhasil membebaskan si wanita misterius itu tanpa terluka. Karena si wanita misterius mengetahui bahwa Peggy adalah orang baik dan tidak jahat kepadanya. Namun tak lama kemudian di luar ruangan bawah tanah, si wanita bertemu dengan Belle dan langsung menyerang Belle. Di sini wanita misterius itu sangat ingin balas dendam. Kemudian, wanita itu mulai menerkamnya dan memakan wajahnya dengan mengerikan, lalu mengangkatnya ke dalam pelukannya. Setelah itu, membuangnya kembali lagi ke rumah anjing, yang dimana Chris dan Brian menatap mayat dari ibu guru dan berbicara pada saat wanita kanibal memakan daging ibu guru itu. Tak lama kemudian si wanita misterius pun mulai membawa sepotong logam panjang, lalu pergi untuk menemui Chris dan Brian, yang tanpa aba-aba langsung menyerang Brian dan mulai memotong Brian menjadi dua bagian. Sedangkan Chris yang melihat hal itu, mereka pun langsung mencari senjatanya, dan akhirnya Chris berhasil menemukan senjatanya itu. Dan dengan mudahnya, si wanita misterius menembus tubuhnya Chris dengan menggunakan tangan kosong. Dan secara bertahap, merobek jantungnya dan setelahnya si wanita misterius mulai memakannya. Kemudian si wanita itu pun keluar dari rumah anjing dan menemukan gadis sebangsanya itu. Lalu wanita misterius memberi makan si gadis kanibal dengan hatinya Chris. Dan mulai pada saat itu mereka menjadi teman baik. Namun pada saat itu, si wanita misterius dan si gadis kanibal mendekati ke arah rumah keluarganya Chris. Lalu wanita misterius tersebut, dia menyukai Darlene, yaitu si adik kecilnya Peggy. Sedangkan wanita itu mulai memberikan tangannya yang penuh dengan darah, yaitu untuk dijilatkan ke mulutnya Darlene. Yang dimana ternyata si wanita misterius dan juga si gadis kanibal tersebut pergi membawa Darlene bersama mereka ke dalam hutan. Sementara itu, Peggy yang kebingungan sendiri, dia pun memutuskan untuk mulai mengikuti si wanita misterius itu lalu tamat. Setiap manusia punya rasa cinta. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimanakah menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Bagi kalian yang ingin filmnya di story ini, silahkan tulis di komentar. Dan yang ingin full movie-nya, link aku taruh di komentar yang aku kasih pin. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Aneh pamit and stay on my channel. Jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.